Dan betapa terkejutnya ketika polisi membongkar cor semen tersebut ditemukan seorang laki-laki yang kondisinya dan dalam keadaan dicor semen kecuali bagian kaki yang masih terlihat. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Yes, tiap bulan ada saja kasus penemuan yang bikin kita ini semua terheran-heran dengan kejadian seperti ini. Baru aja kemarin gue ceritain tentang kasus dukun Banjarnegara. Sekarang ada lagi kasus yang gak kalah nyeremin. Kali ini kasusnya terjadi di Semarang, Jawa Tengah tentang penemuan seorang pria yang ditemukan dalam keadaan dicor di tempat usahanya sendiri. Dari sini aja udah bikin gue speechless ya. Langsung aja kita simak seperti apa ceritanya. Check this out. Kronologi penemuan korban. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kasusnya, kita bahas dulu nih awal mula penemuan korban. Ya, penemuan korban bermula dari kecurigaan Yuli yang merupakan karyawan perempuan dari depot air isi ulang itu. Dia udah mencium dari hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Tapi di situ dia mikirnya mungkin bau busuk itu berasal dari bangkai hewan. Terlebih, di depot itu masih buka tetapi hanya terlihat satu karyawan laki-laki yang bernama Hussein. Tapi entah kenapa saat menemuin Yuli, Hussein ngakunya udah resign dan juga udah pulang ke Banjarnegara. Jadi rukonya kosong dan kunci ruko dititipin ke Yuli. Padahal depot air isi ulang tersebut dihuni oleh dua orang, yaitu pemilik usaha bernama Irwan dan Hussein, karyawannya. Dan Yuli pun semakin curiga, kemana si bosnya ini berada? Karena tempat itu tuh udah tutup selama 3 hari. Dan gak ada kabar dari si bosnya. Yuli ini coba datangin ke ruko tersebut. Niat awalnya sih mau nyalain listrik dan make sure keberadaan Irwan. Tapi Yuli gak berani masuk sendiri. Nah, karena emang si ruko ini sewaan, akhirnya pada tanggal 8 Mei atau hari Senin 2023 ya, Yuli coba telepon pemilik ruko tersebut untuk ikut ngecek ke dalam tempat usaha tersebut. Ya, jadi pemilik rukonya ini bernama Iswargono akhirnya datang bawa kunci cadangan dan begitu dibuka langsung menyengat seisi ruangan. Itu berasal dari tempat usaha depot air isi ulang bernama AHS Arga Tirta yang berlokasi di Jalan Mula Warman Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka ngeliat ada satu spot ruangan yang kelihatan bekas dicor dan baunya pun berasal dari cor-coran tersebut. Lokasi cor semen tersebut berada di celah antara bangunan di depot air isi ulang itu. Ketika dilihat, ternyata ada yang menyembul keluar dari cor semen tersebut. Mereka langsung menghubungi pihak kepolisian setempat. Dan betapa terkejutnya ketika polisi membongkar cor semen tersebut ditemukan seorang laki-laki yang kondisinya dan dalam keadaan dicor semen kecuali bagian yang masih terlihat. Polisi langsung melakukan identifikasi dan penyidikan di tempat kejadian perkara. Hasil otopsi korban. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi kasus ini. Setelah dilakukan otopsi, laki-laki itu ternyata adalah pemilik usaha depot air isi ulang yang bernama Irwan Hutagalung. Pria yang berusia 53 tahun ini berasal dari Tarungtung, Sumatera Utara. Menurut Tiko, warga yang tinggal di depan ruko depot air itu bilang kalau terakhir kali tempat tersebut buka di hari Jumat. Tapi si pemilik udah gak kelihatan dari hari Kamisnya. Jadi dia cuma ngeliat Hussein pada saat itu. Dan hasil otopsi, Irwan dinyatakan sudah sejak Jumat malam akibat benda tumpul di kepalanya. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Seperti linggis, pisau, tali rafia, pakaian korban, karung semen, dan juga bantal.
Dan semua barang bukti tersebut dipakai sama tersangka buat Irwan. Hasil investigasi kepolisian. Oke, dari tadi gue cerita ada yang udah nebak, belum sih siapa pelakunya. Ya, nggak lain dan nggak bukan. Pelakunya adalah Hussein, karyawan korban. Polisi pun mulai mencari di mana keberadaan Hussein. Dan akhirnya Hussein ditangkap di rumah temannya yang berada di Purwanegara, Banjarnegara pada Selasa 9 Mei 2023. Jadi emang terbilang cepat ya ketangkapnya. Korban ditemukan Senin 8 Mei dan Hussein ditangkap Selasa 9 Mei. Sekarang kita bahas dari sisi Hussein sendiri. Pemilik nama lengkap Muhammad Hussein berumur 28 tahun merupakan karyawan depot air isi ulang yang baru bekerja selama sebulan. Hussein sendiri bukan berasal dari Semarang, melainkan warga desa Sambong, Punggelan, Banjarnegara. Hussein dikenal sama warga di desanya sebagai pribadi yang biasa saja, tidak banyak tingkah dan gak pernah melakukan hal-hal aneh. Tapi memang Hussein sudah merantau sejak 10 bulan lalu dan gak pernah pulang ke rumah sejak itu. Sebelumnya Hussein pernah bekerja di Warmindo sampai akhirnya pindah ke depot air itu sekitar awal bulan puasa. Di awal mulai bekerja semuanya baik-baik saja. Perlakuan Irwan ke Hussein masih sebatas wajar. Tapi lama-kelamaan Irwan berubah dan sering ke Hussein. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan Irwan karena pesanan galon yang sering salah. Padahal kesalahan itu semua dilakukan sama si Irwan sendiri. Sayangnya Hussein gak bisa keluar dari kerjaan itu karena KTP-nya ditahan dan akan dihabisi oleh Irwan. Nah, dari situlah timbul dendam dan juga sakit hati yang dirasakan oleh Hussein. Sehingga memicu dirinya buat bosnya sendiri. Hal ini pun udah dia rencanain jauh-jauh hari. Dari mulai eksekusi hingga melenyapkan korban. Bahkan uang dagang senilai 7 juta rupiah juga raib dibawa kabur oleh Hussein. Kurang lebih kayak gini kronologi versi Hussein. Senin 1 Mei Hussein mulai menyusun rencana jahatnya. Kamis 4 Mei Hussein mulai melaksanakan aksinya saat Irwan sedang tertidur lelap dengan sebanyak 2 kali. Jumat 5 Mei saat Irwan masih hidup, Hussein malah tubuh Irwan menjadi 4 bagian. Bagian tangan, kanan dan kiri, kepala, dan badan itu. Sabtu tanggal 6 Mei, korban dicor menggunakan semen dan setelah melancarkan aksinya, Hussein langsung kabur ke rumah temannya di Banjarnegara. Senin 8 Mei, baru di tanggal ini, Irwan ditemukan oleh warga. Selasa 9 Mei, Hussein ditangkap ketika berada di rumah temannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ada hal yang bikin geleng-geleng nih. Setelah melakukan aksinya, Hussein justru dengan santai datang ke angkringan buat nongkrong sama teman-temannya. Dia bahkan ngaku ke imam penjual angkringan kalau misalnya dia ini habis mengeksekusi bosnya. Tapi saat itu imam menganggapnya hanya candaan saja. Dan satu lagi, di hadapan semua orang, Hussein mengaku puas dan tidak menyesal atas apa yang ia perbuat. Menyesal gak Mas? Enggak. Kenapa Mas? Kenapa gak nyesal? Ya karena dendam saya udah terlampiaskan. Oke. Bahkan ketika ditanya polisi kenapa Hussein gak langsung nyerahin dirinya, jawaban dia malah di luar nalar. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja. Wow. Gue nggak bisa komen apa-apa ini. Nggak ngerti lagi sih gue ini, jujur.
Dunia makin gila ya. Oke, sekarang Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Penjual angkringan pun terancam ditetapkan sebagai tersangka karena mengetahui tersebut tapi tidak melaporkannya. Jadi motifnya udah jelas ya guys. Karena perasaan dendam yang udah kesumet ditambah rasa sakit hati yang terpendam, akhirnya diluapkan dengan cara yang salah. Gue speechless. Oke, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Boleh drop pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada satu hal yang bisa gue ambil dari kasus ini. Seperti kata peribahasa, nggak akan ada asap kalau misalnya nggak ada api. Nggak akan ada akibat kalau misalnya nggak ada sebab. Jadi berhati-hati dalam berucap dan berhati-hati dalam bertindak. Semua itu harus ada batasnya. Karena kita semua nggak tahu yang kita lakukan ke orang itu bisa ia terima atau enggak. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru membuat orang itu sakit hati dan lebih parahnya bisa muncul dendam yang mendatangkan maut. Ya, inilah pentingnya menghargai sesama manusia. Oke, nextnya kita mau bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai true crime lainnya, boleh ketik di saran ya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar. Dan gue juga tetap menunggu cerita menarik dari kalian yang serem juga. Dan kalian bisa kirim aja langsung ke email kita di fadipotret@gmail.com. Dan yang terpilih akan gue bacain kontennya di Unseen episode berikutnya. Jangan lupa untuk jempol kalian untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video abang yang lainnya. Sampai jumpa.